Baik, saya mulia, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Bapak. Yang di belakang lihat, kelihatan ya. Baik, hari ini saya akan memberikan materi tentang pengenalan ortodonti dan terminologi di blok 8 ya. Masuk dalam blok 8. Semester berapa Anda berarti? 4. Semester 4. Jadi pada hari ini Anda akan berkenalan dengan ortodonti. Mungkin sesuatu hal yang tidak asing ya sebetulnya ortodonti bagi Anda. Mungkin kita akan berkenalan lebih dalam lagi, dan mungkin banyak dari Anda juga sedang dalam proses perawatan orto. Kalau tidak Anda, mungkin saudara Anda ataupun keluarga Anda juga banyak yang terlibat dengan perawatan orto, sehingga menjadi sesuatu hal yang tidak asing. Kalau dulu mungkin perawatan orto terlihat aneh ya pada saat era-era tahun 90-an atau bahkan 2000 awal, orang ketika menggunakan peranti orto itu terlihat sangat aneh sekali, ya, terlihat sangat aneh sekali, dan bahkan cenderung mendapatkan stigma yang kurang baik. Tapi berbeda untuk era sekarang, era saat ini. Penggunaan orto atau perawatan orto menjadi sesuatu hal yang ya masuk dalam kategori tren atau fashion atau apapun itu yang bisa meningkatkan penampilan dari seseorang. Bahkan bisa menjadi lebih percaya diri ketika menggunakan peranti orto. Fenomena-fenomena itu ada dan sudah bergeser dari tahun-tahun sebelumnya ke era-era yang saat ini. Aturan di kelas saya perlu saya sampaikan dulu ya. Selama saya mengajar, silahkan kalau Anda mau tidur. Itu yang pertama. Yang kedua, silahkan kalau Anda mau makan, mau minum, atau Anda bersensi, kemudian Anda keluar dari kelas ini juga saya perbolehkan. Sepakat? Sepakat? Sepakat ya? Selama saya yang
Silakan kalau Anda mau melakukan itu semua. Tapi satu hal yang tidak boleh Anda lakukan, cuma satu saja permintaan saya. Jangan ganggu saya saat saya sedang menerangkan. Itu saja. Bisa dipahami? Ya. Saya tidak bisa menolerir kalau ada mahasiswa yang ngobrol dengan temannya. Anda kalau tidak mau belajar, tidak apa-apa. Tapi jangan mengganggu orang lain. Jangan merusak konsentrasi teman Anda. Jangan membuat situasi yang tidak nyaman. Kalau Anda sedang tidak ingin belajar, sudah diam, tidur. Atau kalau mau keluar, boleh. Silakan absen. Kalau takut absennya nggak penuh, silakan absen saja. Oke? Ya, permintaan saya cuma satu, jangan ganggu saya pada saat saya sedang menerangkan. Dalam bentuk apapun. Ya, dalam bentuk apapun. Hanya satu itu saja. Baik, saya lanjutkan. Kalau Anda mendengar kata-kata orto, hal ini ortodonti, apa yang ada dalam pikiran Anda? Angkat tangan. Silakan. Memperbaiki saja. Memperbaiki struktur gigi. Oke, ada lagi? Kawat gigi. Memperbaiki struktur gigi dengan kawat gigi. Nyambung. Oke, terus ada lagi? Estetika. Memperbaiki struktur gigi dengan kawat gigi untuk mendapatkan atau untuk memperbaiki estetik wajah dari pasien. Ada lagi? Cukup itu saja? Memperbaiki struktur tulang. Oke, berarti kita gabung ya statement-statement Anda tadi. Memperbaiki struktur gigi tulang menggunakan kawat gigi untuk mendapatkan hasil estetik. Itu saja. Ada lagi? Apa yang ada dalam benak pikiran Anda ketika Anda mendapati kata-kata ortodontik? Memperbaiki fungsi. Jadi perawatan orto dalam hal ini memperbaiki susunan gigi, tulang, menggunakan peranti dalam hal ini kawat gigi dengan tujuan untuk memperbaiki estetik dan fungsi. Estetik dan fungsi. Ada lagi? Ada yang mau ditambahkan? Ketika kita membicarakan tentang orto, cukup? Cukup. Berarti Anda angkatan 2023 mendefinisikan orto adalah segala ilmu yang berkaitan dengan perbaikan susunan gigi dan tulang dengan menggunakan peranti kawat gigi dengan tujuan untuk memperbaiki fungsi dan estetik pada pasien. Bisa diterima? Bisa diterima. Tidak salah. Benar. Apakah sudah lengkap? Mungkin ada yang perlu dilengkapi lagi. Ya, mungkin ada yang perlu dilengkapi lagi. Kenapa demikian? Apakah ketika kita melakukan perawatan orto selalu menggunakan kawat gigi? Tidak ya. Kawat gigi yang dimaksud di sini apa? Yang cekat atau yang lepasan? Atau dua-duanya? Dua-duanya. Dua-duanya. Bisa menggunakan peranti orto lepasan atau peranti orto cekat. Ya, dalam hal ini. Tapi perlu diingat bahwa dalam perawatan orto itu
bisa digunakan, yang bahkan mungkin tidak mengandung bahan kawat gigi, tapi juga perlu atau bisa digunakan untuk memperbaiki susunan tulang ataupun gigi, peranti fungsional, ya. Atau mungkin yang sekarang ini liner, ya, liner ada unsur kawatnya, bisa memperbaiki tulang dan juga memperbaiki gigi, bisa. Jadi perkembangan ini menjadi sesuatu hal yang akan terus-menerus berkembang dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Jadi definisi ini bisa akan terus berkembang. Definisi ini bisa akan terus berkembang tentang apa sih, belajar apa sih ilmu orto itu. Anda masih belum menyinggung tentang tumbuh kembang, baru kemarin ya kuliahnya. Apakah berkaitan dengan orto? Sangat berkaitan. Jadi ilmu orto itu bukan hanya, ingat, ilmu orto berdasarkan usianya itu bukan hanya tentang masalah kuratif dan rehabilitatif. Ingat, ada preventif, ada promotif. Maka di situ kita mengenal adanya fase di mana ada interseptif, ada kuratif, ya, ada orto awal, ya, di mana pada fase gigi susu atau gigi sulung. Perawatan orto sudah bisa dimulai, bisa. Dengan cara apa? Menjaga kesehatan gigi susu atau gigi sulung, jangan sampai rusak, jangan sampai berlubang, jangan sampai tanggal prematur. Itu merupakan bagian dari perawatan orto di fase gigi susu. Oke, sudah. Setelah fase gigi susu muncul gigi permanen, kita masuk di fase gigi campuran, ya toh? Gigi susu mulai tanggal diganti dengan gigi permanen. Nah, pada fase ini apa yang bisa dilakukan? Maka muncullah istilah perawatan interseptif. Perawatan interseptif itu adalah dilakukan di fase gigi percampuran. Tujuannya apa? Mencegah agar tidak terjadi maloklusi, atau kalaupun ada maloklusinya tidak bertambah parah, sehingga pertumbuhan gigi, pertumbuhan tulang diarahkan mendekati kondisi yang ideal. Itulah perawatan interseptif pada orto. Setelah itu belum selesai, ya, gigi susu tanggal semua, ganti penuh dengan gigi permanen. Kita masuk di fase gigi permanen. Maka ketika sudah masuk di gigi permanen, maka kita masuk di fase perawatan orto yang sifatnya kuratif. Untuk apa? Untuk memperbaiki kelainan posisi gigi gerigi ataupun tulang di fase pertumbuhan ini, di fase gigi permanen ini. Nah, di situ barulah kita akan menggunakan peranti orto cegah atau peranti orto pemaksa. Ya, kebanyakan mayoritas menggunakan peranti orto cegah. Itu ya. Jadi ketika kita membicarakan orto, kita tidak akan pernah lepas dari tumbuh kembang. Ya, tumbuh kembang menjadi sesuatu hal yang sangat penting di dalam mempelajari ilmu orto. Kalau kita lihat dari makna kata ortodontik, ya, dalam hal ini orto artinya benar, lurus, dan artinya gigi. Diterjemahkan adalah pengetahuan untuk memperbaiki letak gigi yang tidak beratur. Ini definisi secara sederhana atau sangat sederhana. Padahal pada kenyataannya, apakah kita hanya berurusan dengan gigi gerigi? Tidak. Kita juga berurusan dengan tulang. Kita juga berurusan dengan skeletal. Ya. Jadi kelainan posisi gigi, kelainan atau dalam hal ini Anda menyebutnya maloklusi, itu bisa disebabkan karena faktor dental, bisa disebabkan karena faktor skeletal. Oh, anak ini merongos gitu ya. Ketika tonggos merongos, apakah selalu pasti giginya itu maju? Belum tentu. Bisa jadi inklinasi giginya benar, tapi rahangnya yang maju.
rahang atasnya yang prognathi, maju. Inklinasinya benar. Coba nanti perhatikan, mungkin ada kawan atau teman atau saudara Anda, inklinasinya sebetulnya benar, tapi kenapa ya kok dia merongos ya? Jadi penyebabnya bukan karena faktor dental, bisa jadi penyebabnya adalah karena faktor skeletalnya yang maju. Maka disitulah nanti kalau dalam diagnosis ortodonti kita harus membedakan etiologi maloklusi ini dari apa? Dental atau skeletal. Dentalnya yang bermasalah atau skeletalnya yang bermasalah atau dua-duanya. Karena nanti pendekatannya pasti berbeda. Terapinya kedepannya nanti akan berbeda. Maka dari itu, gimana caranya supaya kita tahu, oh ini karena faktor dental, oh ini faktor skeletal? Pakai apa? Ada pemeriksaan penunjang, menggunakan retografi. Itulah pentingnya kita menggunakan cephalometry. Kita akan tahu bahwa oh ya ini dentalnya aman, oh ini skeletalnya nggak aman, oh ini nggak aman dua-duanya. Maka dari situ kita bisa mengidentifikasi. Kalau kita sudah mengetahui etiologi dari suatu kelainan, maka pendekatan terapinya, menyelesaikannya akan jauh lebih mudah. Seperti itu. Kalau kelainannya adalah penyebabnya, etiologinya adalah skeletal, yang Anda benerin dental, ya, kiamat kurang 1 hari yang akan selesai. Nggak akan pernah selesai permasalahan ini, karena kita tidak memberikan terapi menyelesaikan permasalahan pada sumbernya skeletal. Yang diputar-putar dentalnya saja yang akan kemana-mana, tidak akan ada progres perbaikan dari proses perawatan. Oke. Engel ini adalah bapak ortodonti, dikatakan sebagai bapak ortodonti modern ya. Beliau mendefinisikan bahwa ilmu ortodonsi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk meratakan, membetulkan kedudukan dari gigi-gerigi. Tentu saja ini bukan definisi yang sempurna. Ya. Oleh karena itu, Noyes mendefinisikan kembali bahwa ortodonsia adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan gigi terhadap apa? Perkembangan muka, kemudian memperbaiki akibat dari pertumbuhan yang tidak normal. Nah, Noyes sudah melibatkan variabel pertumbuhan di sini. Karena ortodonti itu bukan hanya soal pasien datang, oke berantakan selesai, tidak. Tapi ada faktor pertumbuhan yang bisa dimanfaatkan dalam proses perawatan orto. Lebih mudah mana merawat anak-anak atau orang dewasa dalam perawatan orto menurut Anda? A, D, A, D. Nggak ada yang lebih susah semuanya. Anak-anak itu menguntungkan karena masih dalam proses tumbuh kembang, memiliki growth spurt yang mungkin awalnya terlihat overjetnya besar sekali, tapi ketika kita mampu mengarahkan arah pertumbuhan mandibula agar mendekati dengan arah maksila, maka overjetnya akan terkoreksi dengan mudah sekali. Kalau anaknya kooperatif, orang tuanya kooperatif. Bayangkan kalau anaknya nggak kooperatif, orang tuanya marah-marah, toh selesai. Ada hal yang menguntungkan, tetapi juga ada hal yang kurang menguntungkan. Kalau pada orang dewasa sebaliknya, biasanya orang dewasa itu sudah memiliki kesadaran, ya kematangan psikologis, sudah sadar bahwa ada masalah dengan tubuh saya, ada masalah dengan gigi saya, ada masalah dengan penampilan saya. Saya ingin dikoreksi, saya ingin diperbaiki. Maka ada motivasi yang besar dari pasien dewasa. Tetapi ada kekurangan. Apa itu kekurangannya? Ya, kebanyakan tumbuh kembangnya sudah selesai. Mau tidak mau, suka tidak suka ya sudah. Kita akan menggunakan atau memanfaatkan kondisi yang ada sebisa-bisanya
dari kondisi pasien yang ada. Karena sudah tidak bisa tertolong lagi dengan proses tumbuh kembang, sudah selesai. Jadi, mana yang lebih muda, anak-anak atau dewasa? Oke, selanjutnya di British Society dia mendefinisikan ortodonti adalah ilmu yang membahas secara khusus ya tentang pertumbuhan dan perkembangan rahang dan wajah, sehingga kita akan mengetahui tentang pengaruhnya terhadap posisi gigi, dan secara umum mempelajari pengaruh internal dan eksternal terhadap pertumbuh kembangan, pencegahan serta koreksi perkembangan yang menyimpang dan adanya suatu hambatan pada pertumbuh kembangan. Ini lebih kompleks lagi ya mendefinisikan ortonya ini. Jadi posisi gigi itu tidak muncul begitu saja. Posisi gigi itu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu apa? Apa faktor internal? Genetik, ya toh? Berasal dari mana genetik? Orang tua. Genetik orang tua itu diturunkan 50%, bahkan mungkin lebih, ya minimal 50% diturunkan. Apa yang diturunkan? Bentuk ukuran anatomi dari gigi dan rahang. Bentuk ukuran anatomi ya, baik gigi maupun rahang itu pasti diturunkan, itu faktor internal. Kemudian ada juga faktor eksternal. Dari mana faktor eksternal? Apa? Nutrisi, terus kebiasaan, ya bad habit. Kalau ada bad habit tentu itu akan sangat berpengaruh ya. Dimana jaringan lunak itu memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap posisi gigi. Jadi posisi gigi kita itu tidak begitu saja, oke, saya ingin tumbuh ke arah ini dan sebagainya. Perlu kita perhatikan adanya kekuatan atau force dari eksternal yang akan mempengaruhi posisi dari gigi tersebut. Jadi pertumbuh kembangan jaringan lunak dalam hal ini otot sekitar wajah itu juga akan berpengaruh terhadap posisi dari gigi gerigi. Nah, tentu saja ini akan diikuti dengan bagaimana kita melihat proses tumbuh kembang ya, supaya kita bisa mencegah adanya suatu kelainan-kelainan itu. Maka dari awal pada saat fase gigi sulung hingga fase gigi campuran kita harus memperhatikan adakah kebiasaan-kebiasaan buruk yang muncul pada pasien, terutama pasien anak-anak ya, kebiasaan apapun itu ya, dorong lidah, kemudian bisa bibir, jempol, ataupun apapun itu yang dirasa akan memberikan dampak terhadap posisi gigi, maka itu harus kita hentikan. Kalau tidak dihentikan bagaimana? Apakah bisa posisi giginya itu diperbaiki? Bisa. Tapi efeknya adalah relapse. Kalau selama dirawat orto ya ini akan benar-benar saja rapi, tapi setelah perawatan ortonya selesai dilepas, apa yang terjadi? Kembali lagi kalau kita tidak menghentikan kebiasaan buruk tersebut. Maka dari awal kita harus mengidentifikasi bahwa adakah hal eksternal berupa kebiasaan buruk yang dilakukan oleh pasien tersebut. Karena kalau tidak, maka tidak akan efektif perawatan yang diberikan, terutama pasien anak. Kalau pasien dewasa mungkin ditanya gitu bisa ya, tahu ya, aku ya, gitu. Tapi kalau pasien anak-anak, maka Anda harus punya sensitivitas untuk melihat hal tersebut. Oh, pasien saya ini bernafas lewat mulut. Oh, pasien saya ini punya kebiasaan meletakkan lidahnya di sini. Oh, pasien saya ini punya kebiasaan ini bisa dan seterusnya. Maka itu harus dihentikan. Itu juga harus dihentikan karena akan memberikan dampak terhadap proses perawatan. Menurut Amerika
Amerika, ya, Asosiasi Amerika of Orthodontics. Jadi orto adalah ilmu yang mempelajari tentang pertumbuh kembangan gigi dan jaringan sekitarnya, mulai dari janin hingga dewasa, dengan tujuan mencegah, memperbaiki keadaan gigi yang letaknya tidak baik untuk mencapai hubungan fungsional dan anatomis yang normal. Kembali lagi, menitik beratkan, menekankan kepada apa sih? Tumbuh kembang. Karena itu menjadi sesuatu hal yang penting. Jangan sampai kita mengabaikan proses tumbuh kembang, karena sebetulnya kita bisa mendapatkan banyak manfaat melalui proses tumbuh kembang itu. Maloklusi yang seharusnya tidak parah ketika kita memahami tentang proses tumbuh kembang, ya, maka kita bisa mencegah supaya tidak bertambah parah atau tidak semakin parah. Tapi kalau kita abai, lalai untuk melihat tanda-tanda itu di fase gigi susu atau visi percampuran, maka itu menjadi sesuatu hal yang merugikan pasien dan merugikan diri Anda sendiri. Anda kesulitan untuk memberikan terapi. Jangan dikira semua kasus itu bisa diselesaikan dengan mudah dengan perawatan orto, ya. Dan perawatan orto tetap memiliki keterbatasan. Operatornya tetap manusia. Ada batasan-batasan yang kadang kita sudah tidak bisa melewati itu. Kalau itu bisa dilihat dari awal, sejak dini sedini mungkin, maka batasan-batasan itu bisa lebih diperlebar. Tapi kalau kita tidak aware terhadap batasan itu, maka kesempatan kita, ruang lingkup, ruang gerak kita akan semakin sempit. Kita sampai jam berapa? 12.50 ya? Sampai jam berapa ya? Silakan, bagi yang mau tidur tidak apa-apa, silakan tidur. Kalau mau ngemil makan juga boleh, silakan. Anggap aja sambil nonton bioskop, ya. Mungkin agak sedikit membosankan, ya. Tapi saya tidak akan berlama-lama membicarakan tentang sejarah ortodonti, ya. Kita sedikit berkenalan dengan ortodonti. Jadi perawatan orto ini sudah ada sejak era sebelum Masehi, bahkan, ya. Sudah ada prosedur-prosedur yang digunakan untuk melakukan perawatan orto. Ini salah satu contoh, ya, yang ditemukan pada mumi kurang lebih 5.000 tahun yang lalu. Kita aja masih 2025, ya. Kalau ini 5.000 tahun yang lalu berarti sebelum Masehi, ya. Apa yang dilakukan di sini? Nah, jadi Anda bisa lihat di situ diikat, ya, tempelkan seolah-olah seperti, ya, diikat, ya, difiksasi seperti itu, ya, atau mungkin di splitting, ya. Tujuannya apa? Ya, supaya dia tetap berada di tempatnya, rapi, rata, sejajar. Tapi jangan dilakukan, ya, di era saat ini. Nah, kalau dilakukan di era saat ini, apa kabar dengan pulpa dan sebagainya? Bagaimana dengan periodontalnya? Ya, era itu orang belum tahu tentang hal-hal tersebut, tentang kondisi biologi dengan kondisi anatomi yang ada di sekeliling gigi. Tapi pendekatan itu sudah ada. Hippocrates, ya, dalam bukunya Epidemic menyebutkan bahwa orang-orang yang berkepala panjang dan sebagian akan berlayar besar sehingga tulang-tulangnya kuat, sehingga langit-langit atau palatum itu akan membentuk lengkung sehingga gigi menjadi tidak beraturan atau berjejal satu dengan yang lain. Anda mungkin pernah belajar atau pernah sempat membaca bahwa bentuk kepala itu berkaitan dengan bentuk rahang. Dalam hal ini apa? Rahang atas, ya, maksilah. Orang yang kepalanya lonjong, orang yang kepalanya lebar, orang yang kepalanya sempit dan sebagainya, itu kurang lebih akan memberikan efek terhadap bentuk dari maksilah, bentuk dari palatum. Kalau palatumnya sempit, ya tentu saja lengkungnya menjadi sempit. Kalau lengkungnya sempit, maka potensi gigi itu menjadi lebih berbesar. Kalau kepalanya lebar, ya, maka bisa jadi palatumnya menjadi lebih lebar, lebih datar.
sehingga lengkung giginya jadi lebih lebar, bisa menampung gigi gerigi dengan posisi yang baik. Ini ya, bisa Anda lihat di sini. Jadi kita ada tipe kepala. Nanti SL ada ya, SL Anda akan mengukur lebar kepala dan seterusnya untuk melakukan kategorisasi. Oh, Anda termasuk dari yang mana nih? Brachycephalic, dolichocephalic atau mesocephalic. Yang normal yang mana? Mesocephalic. Kondisi yang normal mesocephalic artinya kepalanya itu yang proporsional, tidak terlalu lonjong, tidak terlalu lebar. Antara panjang dan lebar kepalanya itu balance, seimbang. Ketika seimbang, maka cenderung membentuk lengkung gigi yang parabola atau rata-rata. Berbeda dengan yang dolicho ini lonjong, kepalanya lonjong, sempit, sehingga bentuk lengkungnya menjadi narrow, long dan narrow, jadi memanjang plus sempit. Maka potensi gigi geriginya menjadi berdesakan itu lebih besar. Atau yang brachycephalic, kalau brachycephalic ini bentuk kepalanya cenderung lebar. Ketika bentuk kepalanya lebar dalam hal ini, maka bentuk lengkung giginya akan ikut lebar, ya, kita sebut sebagai broad di sini, sehingga potensi untuk menampung giginya bisa enggak? Bisa. Berdasarkan? Enggak. Tapi ada kelainan enggak yang mungkin bisa muncul? Dia kebanyakan ruangnya, ya, bentuk lengkungnya kebanyakan daripada ukuran gigi gerigi. Jadi terlalu sempit muncul maloklusi, terlalu lebar juga masih tetap muncul maloklusi. Repot ya. Jadi mintanya apa? Yang seimbang, yang balance. Itu adalah gambaran dari bentuk kepala yang berkaitan dengan bentuk lengkung gigi. Kemudian pada 25 sebelum Masehi, ya, perkembangan selanjutnya adalah jika pada anak-anak gigi permanen erupsi sebelum gigi sulung tanggal, maka gigi yang kita sebut sebagai persistensi ini harus dilakukan pencabutan. Ya, jadi pengetahuan tentang persistensi gigi itu sudah ada sejak 25 sebelum Masehi. Dengan tujuan apa? Agar gigi permanen bisa tumbuh di dalam lengkung dalam posisi yang benar, dalam posisi yang seharusnya. Kemudian ada juga perawatan mekanis ini ya, dilakukan oleh Gallus Plinus pada tahun 23 sampai 79 Masehi, di mana mengusulkan penambalan gigi yang elongasi. Gigi yang elongasi itu apa? Gigi yang ekstrusi, gigi yang supraposisi, paham enggak? Modot, gigi yang turun, modot. Supaya dia bisa kembali lagi ke tempat yang benar, maka bagian oklusanya dikasih tambalan supaya bisa diintrusikan lagi. Paham? Nah, itu pengetahuan itu sudah ada sejak dulu. Jadi, kalau ada gigi yang modot, memanjang, elongasi, supraposisi, ekstrusi, harusnya apa? Dikembalikan, masukkan lagi ke soketnya. Dengan cara apa? Berikan tambalan di permukaan oklusannya berlebih supaya dia bisa. Jadi pengetahuan di era itu ya, pengetahuan di era itu. Tapi artinya manusia sudah memikirkan sejak awal. Ya. Kemudian perawatan aktif ini juga ya dilakukan oleh Cornelius menggunakan tekanan jari untuk mengatur gigi yang tidak teratur. Mungkin Anda pernah tahu ada gigi permanen tumbuh, mungkin bisa lebih ke dalam atau bisa lebih keluar supaya masuk lengkung. Disarankan apa? Dorong pakai lidah, tekan pakai jari dan sebagainya ya. Itu cara yang sudah ada sejak tahun ini 25 sebelum Masehi sampai 50 tahun sebelum Masehi oleh Aurelius Cornelius. Kemudian Fauchard, Fauchard ini
sudah agak lumayan kesini ya, tahun 1728, menggunakan peranti yang disebut Bendelet, digunakan untuk apa? Memperlebar lengkung rahang. Jadi si Fauchard ini adalah dokter gigi modern di eranya, menulis buku tentang The Surgeon Dentist yang membahas tentang cara untuk meluruskan gigi. Peranti yang dia gunakan adalah Bendelet ya. Seperti mouthguard ya, dianggap dapat membantu agar gigi permanen tetap pada posisinya. Tentunya seperti ini. Ini ditemukan oleh Fauchard. Jadi seperti tapal kuda, kemudian ada talinya ditempelkan di permukaan gigi supaya gigi gerigi itu menempati posisi sesuai dengan bentuk lengkung yang digunakan. Prinsipnya seperti itu. Belum ada ya, kawat orto belum ada di era itu. Dipikirkannya ya pakai seperti tapal kuda, tapi bahannya berbahan logam mulia pada saat itu. Kemudian Norman Kingsley ini menggunakan extraoral force dalam hal ini ya, chin cap seperti itu, head cap di areanya dihubungkan dengan peranti. Kemudian Bordet ini mengembangkan dari Fauchard tadi ya. Kingsley ini tadi yang menggunakan gaya ekstraoral ya untuk mengoreksi gigi yang protrusi sehingga penjangkaran. Tahu ya penjangkaran? Belum tahu penjangkaran. Jadi gigi gerigi itu kalau ingin digerakkan, giginya maju nih, mau dibawa mundur ke belakang. Maka apa yang dilakukan? Berikan gaya ya, tarik mundur. Ketika ini ditarik mundur, maka gigi posterior, gigi belakang harus bisa menjadi penjangkar dari gaya yang digunakan. Paham tak maksud saya? Penjangkaran itu adalah gigi gerigi yang digunakan sebagai jangkar, ya, seperti jangkar kapal, supaya apa? Menahan agar force yang diberikan pada gigi yang lain itu bisa berlaku. Penjangkaran pada perawatan orto, ini gambaran secara umum saja ya. Penjangkaran pada perawatan orto itu bisa apa saja yang digunakan penjangkaran. Di gigi posterior bisa digunakan sebagai penjangkar. Kemudian tulang juga bisa digunakan sebagai penjangkar. Kalau Anda pernah melihat mungkin di perawatan orto dipasang seperti ini screw, pasak di area tulang, itu adalah bentuk penjangkaran. Penjangkarannya akan menggunakan tulang. Ada juga penjangkaran ekstraoral oleh Kingsley tadi yang pakai head cap ya. Jadi menggunakan bagian tidak estetik ya, tidak estetik, jadi kayak apa ya, kalau film itu pernah lihat Willy Wonka. Nah, masa kecilnya Willy Wonka itu kan kebetulan ayahnya dokter gigi ya, kalau berdasarkan cerita itu kan menggunakan ya dan sebagainya. Itu adalah salah satu menggunakan penjangkaran ekstraoral. Jadi ada penjangkaran ekstraoral, ada penjangkaran intraoral. Kalau penjangkaran ekstraoral dipakai di luar itu, head cap dan seterusnya itu. Kalau penjangkaran intraoral bisa menggunakan gigi-gigi posterior atau menggunakan tulang. Dalam hal ini menggunakan ini screw. Oke. Kemudian Kingsley ini juga dikenal sebagai perintis dalam perawatan cleft ya, celah pada palatum. Kemudian Emerson atau Engel ini, Emerson si Engel ini adalah murid pertama yang menggunakan pembukaan mid palatal suture, jadi penggunaan alat berupa RPE ya, rapid palatal expansion atau rapid maxillary expansion. Jadi melakukan ekspansi, tapi yang diekspansi bukan hanya lengkung gigi, tapi yang diekspansi adalah lengkung rahang, maksilar. Paham ya? Perlu dibedakan ya. Kalau Anda menggunakan peranti orto yang lepasan, diekspansi, kakak kelas Anda itu di koas melakukan ekspansi, kebanyakan yang diekspansi itu adalah giginya, lengkung giginya. Tapi kalau yang diekspansi adalah lengkung rahangnya, itu beda lagi. Kalau yang
diekspansi lengkung rahangnya, maka yang diekspansi itu adalah sutura. Pernah belajar anatomi ya? Di maksila kan ada sutura palatina itu di tengah. Itu yang dibuka, itu yang dipecah. Sehingga tulangnya yang melebar, bukan hanya lengkung giginya saja yang dilebar, tulangnya yang dilebar. Tentu ini hanya bisa dilakukan pada fase tumbuh kembang ya. Kalau usia Anda dilakukan RPE, RME, waduh, jerit-jerit gak karu-karuan nanti ya. Karena tulangnya sudah kompak, sudah padat. Kalau dipecah sama aja, kita sedang merencanakan fraktur maksila secara terencana ya. Kalau melakukan RPE, RME pada usia-usia yang sudah selesai tumbuh kembang ya, sama saja kita sedang melakukan fraktur pada maksila secara terencana, secara perlahan. Bisa dibayangkan seperti apa rasanya. Tapi kalau pada anak-anak, pada dewasa, suturanya kan masih belum kompak, ya, masih dalam proses tumbuh kembang, itu masih memungkinkan untuk kita ekspansi di sini. Angle tadi yang dikenal sebagai bapak ortodonti modern, ya, inilah yang nanti akan memperkenalkan maloklusi. Ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Diagnosis pada ortodonti itu ya cuma ada ini. Nah, kalau nggak kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 1 itu seperti apa? Ada kurang tahu? Apa itu kelas 1? Kelas 2? Kelas 3? Nanti kita lihat ya apa yang dimaksud dengan kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 oleh angle. Dan itu masih kita gunakan hingga saat itu. Jadi angle meyakini bahwa maloklusi dapat diperbaiki ya, dengan cara apa? Melakukan ekspansi pada lengkung gerigi. Ini pendapat angle. Kemudian 1847-1923 Calvin Case ini memasukkan perbaikan ortodonti profil wajah menggunakan intermaxillary elastik, karet elastik. Anda kalau sedang dalam perawatan orto, kemudian ada penggunaan karet elastik ya, menghubungkan antara maksila dan mandibula, itu ciptaannya si Calvin Case. Jadi untuk melakukan koreksi posisi, baik posisi mandibula maupun koreksi, terutama koreksi mandibula ya, karena yang bisa bergerak itu adalah ya mandibula. Dan Calvin Case ini mengkritik angle, menentang angle, di mana filosofi angle tadi adalah apa? Melebarkan lengkung untuk merawat maloklusi. Jadi angle itu berpendapat bahwa perawatan orto itu cukup dengan melakukan pelebaran lengkung gigi, tidak perlu dilakukan pencabutan. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang tidak sejalan dengan si Calvin Case. Tidak, perawatan orto itu kalau memang ruangannya kurang maka dilakukan pencabutan. Dewey juga, Martin Dewey juga mengatakan hal tersebut ya, menentang mengenai tidak dilakukannya pencabutan. Jadi pencabutan itu menjadi sesuatu hal yang diperlukan. Nah, ini kan cerita ya, ini kan cerita tentang perkembangan orto. Awalnya dulu gimana ya caranya dapat ruangan? Kan ini giginya desa-desaan, supaya bisa rapi butuh ruangan. Nah, angle mengusulkan dengan cara ekspansi. Oke. Ya, hidup mati ekspansi sudah guys. Tapi seiring berkembangnya hal ini tidak disetujui oleh Case ataupun Dewey. Tidak mau sampai kapan dilakukan ekspansi? Jangan-jangan malah jadi protrusi, inklinasinya dan sebagainya. Kalau ruangannya nggak cukup, maka kita buat ruangan dengan cara apa? Melakukan pencabutan, mengorbankan gigi-gigi yang ada dalam hal ini, gigi permanen, untuk menyediakan ruangan bagi. Ya, ini ceritanya seperti itu. Kemudian Robin tahun 1902 menciptakan atau memperkenalkan monoblok
mengkoreksi posisi mandibula. Pernah tahu ya kalau pasien protrusi ya, jadi rahang atasnya maju, rahang bawahnya mundur. Monoblok itu menghubungkan mono itu artinya apa? Satu. Jadi ada plat seperti plat akrilik di mana dia menempel pada permukaan oklusal rahang atas. Kemudian plat ini juga akan mengatur agar oklusal rahang bawah mengikuti. Sehingga ketika oklusi permukaan oklusal rahang atas dan rahang bawah itu berada pada dataran monoblok yang sama. Dengan kata lain, memaksa agar mandibula maju. Oke, itu adalah monoblok. Bisa ngomong pasiennya? Bisa makan? Susah. Maka orang berpikir, wah ini kurang menguntungkan ini. Kalau cuma kita bikin satu blok, maka muncul ide dibikin berapa blok? 2, 3, 4, yang mana? Berapa? Ide Anda wes 2023, Anda beride dibikin berapa blok? Berapa? Berapa? 5, 6, 2, 3. Kalau kita berpikir secara logika, yang ingin dikoreksi ada berapa? Hanya ada 2, maksila dan sehingga berapa blok yang harus kita gunakan? 2. Maka muncullah alat yang disebut twin block. Twin itu artinya apa? Kembar atau 2 blok. Yang satu melekat pada rahang atas, yang satu melekat pada rahang bawah. Nah, dataran dari blok ini atau plat akrilik inilah yang akan mengatur posisi dari mandibula supaya lebih maju atau lebih mundur. Karena ini bisa digunakan untuk pasien kelas 2. Pasien kelas 2 itu yang protrusi, atau pasien kelas 3 di mana mandibulanya terlalu maju. Ada twin block di situ. Dan kalau ada 2 blok di atas dan di bawah, maka kemungkinan pasien untuk bisa buka tutup mulut menjadi lebih mudah. Ngomong bisa, makan bisa. Bahkan harus digunakan pada saat makan pun digunakan alat ini. Karena dia akan berfungsi ketika digunakan, ya, peranti fungsional. Namanya saja peranti fungsional. Jadi akan bekerja ketika dilakukan aktivitas fungsional. Dalam hal ini apa? Ya, bicara, makan, dan seterusnya. Yang terkenal adalah si Frankel ini ya, regulator. Alat regulator ada Frankel 1, Frankel 2, Frankel 3, dan seterusnya. Ini digunakan untuk perawat operasi. Oke, sampai tahun ya 70-an ya. Jadi kalau secara periode awal itu perkembangan sejarah ilmu ortodonti di Amerika mulai 39 sampai 80 itu eranya Harris sampai Kingsley ya. Di mana era ini adalah era masih coba-coba ya. Jadi trial error tentang bagaimana melakukan perawatan terhadap gigi yang bersama. Kemudian periode yang kedua ini adalah periode mulai dari Kingsley hingga Engel, di mana Kingsley ini merawat pasien dengan celah langit dan celah bibir sehingga dapat berbicara dengan baik ya, memperkenalkan penggunaan peninggian gigi atau backplane, menggunakan occipital anchorage tadi, penjangkaran occipital yang di area kepala, penjangkaran ekstraoral, dan pada saat itu ortodonsi masih merupakan bagian dari prostodonsi.
Kemudian periode yang ketiga ini adalah periodenya Engel hingga saat ini. Mana Engel ini tadi yang mempopulerkan diagnosis klasifikasi Engel kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Kemudian Engel juga memperkenalkan alat Edwards atau Edwards appliance ini. Edwards appliance ini adalah bracket yang slotnya itu tidak memiliki sudut kemiringan tertentu. Jadi ya cuma kotak titik gitu. Bracket tapi slotnya, kalau kita membayangkan bracket itu kan seperti ini ya, bracket itu kan ada slot ini kan dimasuki wire kawat gitu ya. Nah, kalau Edwards slotnya itu cuma kotak saja, tidak ada kemiringan sama sekali. Sehingga kalau ingin membuat giginya ini mengarah pada satu posisi, satu arah, satu sudut tertentu, yang dilakukan apa? Kawatnya yang ditekuk-tekuk, paham nggak? Itulah Edwards. Jadi keterampilan tangannya atau hasil perawatannya sangat tergantung dari keterampilan operator melakukan wire bending. Jadi wirenya ditekuk mau ke sudut kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, sangat tergantung dari wire bending yang dilakukan oleh operator. Itulah Edwards. Nah, susah enggak? Susah, sangat susah. Manusia suka susah apa suka? Enggak susah. Suka enggak susah. Enggak mau manusia. Edwards ini enggak keren, terlalu rumit, sulit. Ya, kelamaan kontrol pasiennya nanti. Maka diciptakan SWA. SWA itu apa? Straight Wire Appliance. Sesuai namanya kan? Straight Wire Appliance. Berarti apa? Wirenya lurus, nggak perlu ditekuk-tekuk. Kalau wirenya lurus, tidak perlu ditekuk-tekuk. Maka yang perlu ditekuk-tekuk apa? Bracketnya. Permukaan dalam bracketnya yang ditekuk-tekuk. Bukan ditekuk-tekuk ya, tetapi memiliki kontur tertentu. Jadi yang tadi saya ceritakan, kalau di Edwards itu bentuk penampang dalam bracket itu hanya kotak gini saja. Kalau pada SWA, penampang dari bracket itu punya sudut kemiringan tertentu, tergantung dari ini gigi incisif, oh ini gigi canines, oh ini gigi premolar, oh ini gigi molar, oh ini atas, ini bawah dan sebagainya. Sehingga ketika kita perhatikan bracket penampang dalam bracket itu memiliki preskripsi, kita menyebutnya sebagai preskripsi. Oh ini sudutnya sekian, oh 20 derajat, oh ini sekian dan sebagainya. Jadi ketika bracket ini dipasang, kemudian kawatnya ini dimasukkan, maka secara bukan secara otomatis ya, maka dia akan ikut mengatur posisi dari gigi. Bisa dibayangkan di sini. Ya, jadi bracket yang Anda gunakan sekarang ini tuh masuk dalam kategori SWA, Straight Wire Appliance. Artinya sudut bracket itu memiliki sudut-sudut tertentu di dalamnya sehingga mengatur posisi agar arah posisi dari gigi itu bisa menyesuaikan dengan bentuk lengkung yang ada. Enak enggak? Lebih mudah. Enak apa enggak? Enak. Karena merasa enak, akhirnya apa? Dianggap bahwa perawatan ortho itu gampang, mudah. Pasang saja bracketnya, pasang saja kawatnya, nanti lurus-lurus sendiri kok, beres-beres sendiri. Akhirnya apa? Ya, banyak dilakukan oleh siapapun yang merasa bahwa oh bisa kok dokter gigi umum atau spesialis yang lain melakukan perawatan. Karena dianggap oh, bisa kok beres-beres sendiri, tenang aja, ganti aja kawatnya, gak perlu nekuk-nekuk kawat. Pada kenyataannya apakah seperti itu? Tidak semudah itu, Fergus ya.
meletakkan itu akan sangat berpengaruh terhadap proses. Ingat, kita bukan hanya membuat gigi lurus. Kalau giginya lurus tapi open baik, mau lurus, rahang atasnya lurus, rahang bawahnya lurus, rapi lengkungnya, parabola, lengkung semua oke. Tapi begitu buat oklusi, edge to edge, nggak bisa oklusi, ganjel, akhirnya apa? Open. Belum lagi nanti di mana meletakkannya, lurus sih lurus, tapi nggak di netral zone. Apa yang akan terjadi? Relapse lagi dan sebagainya. Ada banyak hal yang harus dipikirkan. Ya. Kalau Anda ingin belajar orto yang benar, ya silakan menempuh pendidikan yang formal. Saya tidak dalam kapasitas untuk memusuhi GP atau spesialis yang mengerjakan perawatan orto, bukan. Itu adalah haknya pasien. Kalau pasiennya mau, ya sudah, silakan saja. Tapi perlu dipertimbangkan apa? Ada risiko loh ya, ya. Ada risikonya loh ya. Kalau pasiennya sudah siap menerima risiko itu ya sudah, silakan saja. Tapi masalahnya adalah kalau ada apa-apa dengan pasien itu, datangnya ke siapa? Masalahnya datangnya adalah ke orto. Yang pusing siapa? Orto. Dan bukan 1-2 kasus loh ya. Pasien apa ini namanya? Ya, pasien rujukan ya dari GP ataupun dari spesialis yang lain. Yang kami terima itu bukan 1-2 kasus, sudah cabut 4, tapi masih jeber, betul-betul jeber gitu. Sudah cabut 4 loh ini ya. Tapi nggak saya masukkan fotonya ya. Inklinasinya itu adalah kalau pasiennya ketawa, insisalnya kelihatan. Insisal, tahu insisal? Ujung gigi seri itu kelihatan. Kalau dia senyum, jadi giginya itu horizontal. Dan saya tidak mengada-ada. Dan itu betulan ada. Ya namanya juga betulan ada ya, jadi tidak mengada-ada. Dan bukan 1-2 pasien. Sama-sama geleng-geleng. Ini gimana tuh ceritanya? Ini sudah dicabut 4, ya. Sudah ada ruangan. Awalnya produksi. Tapi kok malah jadi seperti ini di akhir perawatan? Ketika pasien senyum, insisalnya terlihat loh. Apa tuh maksudnya? Apa yang salah dengan sebagainya? Kan jadi sesuatu hal yang merugikan pasien, ya, sangat merugikan pasien. Terus datang ke orto. Apa yang dilakukan ortonya? Pusing, ya, tepuk jidat. Ini mau diapain? Sudah dicabut, masa mau dicabut lagi? Masa mau tetanggaan sama Kaninas? Apa maksud saya? Ya, P1 sudah dicabut, mau cabut P2 lagi nih? Apa sih? Apa kalau memang nggak ada jalan keluar lagi? Mau dimundurin satu persatu, M2-nya, M1-nya mundurin, digitalisasi, bisa sih. Tapi selesainya nanti setelah pemilu selanjutnya sepertinya ya, ganti presiden baru selesai perawatannya. Oh ya mau pasiennya seperti itu. Ya, jadi jangan berpikir karena sudah ada SWA perawatan orto menjadi lebih mudah, pada kenyataannya tidak seperti itu. Ya. Banyak sekali kasus-kasus rujukan ya, dari sejawat, dan itu sangat istimewa ya, sangat istimewa kasus-kasusnya. Hati-hati ya, hati-hati. Kalau pasiennya tidak melakukan tuntutan, Anda aman. Tapi kalau pasien sampai melakukan tuntutan, repot loh ya.
kompetensi Anda apakah dinaungi sekarang, saya tidak tahu. Apakah GP boleh mengerjakan pelatih orto cekat, saya tidak tahu, karena sedang ada perubahan kompetensi saat ini. Tapi kalau Anda dilindungi oleh kompetensi, ya silakan saja. Tapi kalau tidak dilindungi oleh kompetensi, hati-hati. Posisi Anda sangat berbahaya di mata hukum. Kalau ada apa-apa, selesai. Karir Anda, reputasi Anda akan selesai. Hanya karena belani duit berapa toh perawatan orto itu? Kalau GP, kalau Anda melakukan perawatan orto sebagai GP, Anda mau narik berapa toh? 10 juta, 15, enggak kan? Mungkin di bawah itu kan. Kalau reputasi Anda sebagai taruhannya, mau enggak? Saya sih enggak ya. Karena nama baik, reputasi itu yang akan membawa Anda meraih kebaikan, kesuksesan ke masa yang akan datang, seperti itu. Kalau memang mau belajar orto yang benar, sekolah yang benar. Jangan hanya opportunistik. Pokoknya ada pasiennya mau, saya kerjakan, hasilnya kayak apa nggak tahu. Jangan dilakukan seperti itu. Ini gara-gara SWA ini tadi ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ruang lingkup dari orto tadi sudah disinggung oleh Aga. Yang kita perbaiki ya, dalam hal ini adalah posisi gigi, itu yang pertama. Jadi perawatan orto ini digunakan untuk memperbaiki posisi gigi agar berada pada posisi atau susunan gigi yang berada pada posisi yang baik, ya, mencapai oklusi yang normal. Kemudian perubahan pola dental, ya, skeletal maksud saya. Jadi bukan hanya soal dental saja, tapi juga skeletalnya juga bisa dikoreksi. Terutama pada pasien-pasien yang masih dalam fase tumbuh kembang ya. Kalau sudah pasien-pasien dewasa, kalau skeletalnya mau dikoreksi bisa, tapi harus dengan ortognatik surgery, bedah ortognatik, tidak apa-apa bisa. Maksilanya mau dimajukan, dimundurkan, mandibulanya mau dimajukan, dimundurkan, bisa. Tapi harus melalui prosedur bedah, seperti itu. Jadi perawatan orto juga berkaitan dengan perawatan pada skeletal, baik pada fase anak-anak, tumbuh kembang maupun pada fase dewasa. Cuma pendekatannya berbeda. Yang satu melalui peranti fungsional, yang satu melalui bedah ortognatik. Nah, dalam ilmu orto atau dalam hal ini kedokteran gigi ya, kita kenal ada 3 bidang ya, ada 3 bidang sagital, horizontal, dan vertikal. Mungkin Anda pernah belajar tentang hal ini. Nanti kita bahas gitu ya. Nah, tujuan dari perawatan orto itu adalah pertama adalah fungsi. Yang dikejar adalah fungsi dulu ya, bukan estetik. Estetik itu yang terakhir. Jadi memastikan agar gigi-gigi itu berada pada posisi yang benar agar dapat melaksanakan fungsinya dengan efisien. Itu dulu. Jadi dia harus mencapai fungsi yang normal dulu. Yang kedua adalah keseimbangan struktural. Keseimbangan struktural di sini apa? Gigi berada pada netral zone sehingga tidak banyak terpengaruh oleh jaringan lunak. Dalam hal ini apa? Bibir, pipi, apapun otot-otot yang ada sekeliling gigi, lidah dan sebagainya. Bisa dibayangkan kalau posisi gigi ini tidak berada pada netral zone, tidak berada pada keseimbangan struktural yang pas, ya, maka dia bisa menerima tekanan baik dari arah pipi maupun dari arah lidah, sehingga dia masih berpotensi untuk mengalami pergeseran. Kemudian yang terakhir baru S. Kalau efisiensi dari fungsional dan keseimbangan struktural itu bisa tercapai, maka estetik pasti akan tercapai. Jadi jangan estetiknya dulu, tapi bagaimana mengatur posisi agar berada pada keseimbangan yang baik, dapat menjalankan fungsi yang baik, pasti estetiknya.
fungsional, ini berkaitan dengan fungsi, keseimbangan, dan estetik. Kemudian istilah dalam ortodonti di sini, oklusi, hubungan antara gigi atas dan rahang bawah dapat berkontak secara maksimal ya, dalam kondisi condylus mandibularis berada pada fossa glenoid. Kalau maloklusi ini adalah suatu bentuk penyimpangan gigi dari oklusi yang normal. Nah, klasifikasinya berdasarkan angle tadi, klasifikasi kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Klasifikasi angle itu berdasarkan apa? Berdasarkan molar pertama permanen, relasi molar pertama permanen atas dengan bawah, atau canines atas dengan canines bawah. Kita sebutnya adalah kelas 1 angle itu relasi molarnya adalah netroklusi. Kalau kelas 2 distoklusi, kelas 3 adalah mesioklusi. Seperti apa bentuknya? Anda lihat ya. Jadi kelas 1 angle itu adalah ketika kita perhatikan, kita lihat di sini molar pertama permanen itu berada di visura, ya, molar pertama rahang bawah, ya. Buccal groove-nya berada di visura di rahang bawah. Caninesnya berada di antara canines dan P1. Ini bukan canines, itu P. Ini fokusnya di molar. Ya, jadi molar netroklusi itu adalah buccal cups-nya berada pada mesial groove pada molar pertama permanen. Kalau kelas 2 buccal groove-nya ini berada di antara P2 dan M1. Oke. Kalau kelas 3 buccal groove M1 permanen rahang atas ini berada di antara M1 dan M2. Efeknya apa? Efeknya adalah tentu posisi rahangnya akan ikut terpengaruh. Kalau molar atasnya terlalu maju, maka mau tidak mau anterior atas akan ikut maju. Kalau ini terlalu mundur, maka yang atas akan mundur, sehingga yang bawah akan lebih maju, sehingga jadi kayak nyakil ya. Kalau kelas 2 itu protrusi, kalau kelas 3 itu nyakil. Tahu nyakil? Nyapam. Ya wis, itulah ya pokok bahasanya. Manipulanya lebih ke depan daripada maksimanya. Kalau kelas 1 bagaimana? Kelas 1 itu relasi molarnya normal, tetapi anteriornya bisa bermasalah. Anteriornya bisa bergesaan, anteriornya itu bisa protrusi, anteriornya bisa diastema, anteriornya bisa open bite, anteriornya bisa deep bite. Jadi kelas 1 angle itu hanya menunjukkan relasi molarnya atau posteriornya, oke aman. Tapi anteriornya belum tentu aman, paham ya? Jadi dalam diagnosis nanti Anda akan menuliskan ini maloklusi. Diagnosisnya apa? Maloklusi kelas 1 angle disertai dengan berdesakan anterior rahang atas dan rahang bawah. Paham? Oh, maloklusinya apa ini? Oh, diagnosisnya adalah kelas 2 angle divisi 1. Karena angle kelas 2 itu ada divisi 1. Divisi 1 itu yang overjetnya besar, atau divisi 2. Kalau divisi 2 itu apa namanya? Overjetnya normal, cuma deep bite plus incisif lateralnya yang maju. Jadi seperti ini. Pernah lihat? Ya, kalau ada teman atau diri Anda, jadi incisifnya itu, incisif sentralnya normal, cenderung tegak, bahkan cenderung retruksi, tetapi incisif lateralnya yang maju, numpuk di depan. Itu adalah kelas 2 divisi 2. Atau kelas 3, kalau kelas 3 sudah pasti ada crossbite anterior, ya.
crossbite anterior. Jadi yang anterior rahang bawahnya lebih maju daripada yang rahang atas. Jadi ada crossbite, gigitan terbalik. Jadi penulisan diagnosisnya akan seperti itu. Ya, jadi jangan anggap bahwa kelas 1 itu adalah normal semuanya, sampai dari belakang sampai depan rapi semuanya, enggak seperti itu. Ya, ada kelas 1 angle tapi disertai dengan berdesakan anterior rahang atas, rahang bawah, protrusi rahang atas dan seterusnya. Itu bisa menyertai kelas 1 angle. Oke. Kemudian ada istilah overjet. Overjet ini adalah jarak horizontal dari tepi insisal rahang atas ke tepi insisif rahang bawah dalam kondisi relasi sentrik, ya. Ya, overjet jarak horizontal. Kalau overbite ini adalah jarak vertikal. Overbite. Overjet yang normal antara 2 sampai 4. Kalau lebih dari 4, maka overjetnya besar. Atau overjetnya 0. Itu artinya apa? Edge to edge. Karena ujung atas bertemu dengan ujung bawah, edge to edge. Itu kita sebut edge to edge, ya, gigitan tonjol anterior. Atau crossbite, gigitan silang, di mana nilai overjetnya adalah di bawah 0 atau minus, ya, minus. Ini ya, kalau overbite-nya ini minus, artinya insisa rahang atas ini berada di belakang dari rahang bawah. Jadi ada kondisi crossbite. Kalau overbite normalnya 2 sampai 3. Ada kelainan dengan overbite, ada bisa berupa gigitan dalam kalau dia lebih dari 3 mili. Bahkan bisa sampai cover bite. Cover bite itu permukaan dari insisif rahang bawahnya ketutup semua dengan yang rahang atas, jadi nggak kelihatan sama sekali. Atau edge to edge, ya, edge to edge ini artinya overbite-nya 0, ujung atas bertemu dengan ujung bawah langsung. Atau gigitan terbuka, open bite, di mana ada celah atau tidak ada kontak antara insisal anterior rahang atas dengan anterior rahang bawah, open bite, dan ketemu. Nah, ini kelainan-kelainan dari overbite. Ini ya beberapa kondisi yang berkaitan dengan dibite. Palatal bite, ya, palatal bite ini insisal insisif rahang atas mengenai palatum, atau cover bite, seluruh permukaan insisif rahang bawah tertutup oleh insisif rahang atas. Atau simulum bite, kondisi di bite di mana tepi insisal mengenai simulum insisif atas. Ini adalah istilah-istilah kelainan posisi dari overbite, ya, di mana ada kondisi deep bite. Oke, selanjutnya tentang 3 bidang tadi yang sempat saya singgung, ya. Ada bidang horizontal, ada bidang vertikal, dalam hal ini adalah orbital, ya. Ada bidang sagittal, ya. Bidang horizontal Frankfurt horizontal ini adalah bidang horizontal yang melewati titik tragus hingga titik infraorbital. Kalau bidang orbital ini adalah bidang vertikal yang melewati kedua titik infraorbital kanan dan kiri tegak lurus terhadap bidang horizontal. Kalau bidang sagittal ini adalah bidang vertikal yang melewati midline, ya. Nah, semoga agak bingung seperti ini. Yang paling gampang yang mana? Udah gampang semua, ya. Sagittal itu membagi tengah, midline. Tahu midline? Garis tengah. Itu adalah bidang sagittal. Oke. Kemudian bidang orbital, namanya saja orbital, berarti melewati mata. Dalam hal ini loh. Ya. Jadi dia membagi anterior posterior. Kalau sagittal itu membagi kanan kiri. Orbital itu
vertikal, ya, membagi depan, belakang, anterior, posterior. Oke. Kemudian yang terakhir adalah Frankfurt horizontal. Kalau Frankfurt horizontal ini kan horizontal ya, namanya saja Frankfurt horizontal, arti horizontal. Horizontal, dia membagi atas, bawah. Clear? Ya. Jadi ada sagittal, kanan dan kiri, kemudian orbital, depan dan belakang. Kemudian Frankfurt horizontal dia membagi atas dan bawah. Kenapa kok kita mempelajari 3 bidang ini? Karena dari 3 bidang ini kita akan mendapatkan kelainan-kelainan yang ada pada area pertumbuhan rahang. Ya, pertumbuhan rahang kita akan bisa melihat berdasarkan ketiga bidang ini. Coba kita lihat ya. Jadi yang pertama, bidang horizontal atau Frankfurt horizontal membagi mana tadi? Atas dan bawah. Nah, ada istilah atraksi, ada istilah abstraksi. Atraksi atau attraction ini adalah kedudukan rahang yang mendekati bidang horizontal. Oke. Kalau abstraksi, di mana kedudukan rahang menjauhi bidang horizontal. Bentuknya seperti apa? Yang garis putus-putus ini adalah posisi rahang yang ideal. Oke? Garis putus-putus itu adalah posisi rahang yang ideal yang seharusnya. Pada pasien ini apa yang terjadi? Rahangnya lebih pendek daripada seharusnya. Dengan kata lain, dia mendekati Frankfurt horizontal. Maka itu yang kita sebut sebagai attraction. Atraksi. Ya, atraksi itu adalah rahang mendekati bidang horizontal. Kalau abstraksi sebaliknya, rahang menjauhi bidang horizontal. Ini loh, rahangnya lebih jauh. Rahangnya lebih jauh daripada bidang horizontal. Yang titik-titik garis putus-putus ini adalah posisi rahang yang ideal. Ya. Kalau dia menjauhi, berarti dia lebih turun ke bawah. Ini Anda pernah lihat ada orang yang lonjong sekali atau dagunya. Biasanya pada pasien dengan kondisi kelas 3 ya. Jadi ada cross back, jadi pertumbuhan mandibulanya berlebih. Akhirnya apa? Pertumbuhan mandibulanya menjauhi bidang Frankfurt horizontal. Itu yang kita sebut sebagai abstraction. Kedua, bidang orbital. Tadi membagi mana bidang orbital? Depan belakang. Kalau depan belakang enak gampang. Kalau depan belakang, kalau terlalu depan itu artinya protraksi atau prognati, progeni, protrusi. Itu terlalu ke depan atau terlalu ke belakang. Itu kita sebut sebagai retraksi atau retrusi atau retrogradasi. Ya, Anda lihat ini adalah normal. Yang sisi kiri, paling kiri ini adalah yang normal. Yang di tengah, yang mana? Protrusi. Anda lihat. Ini kan garis orbital loh. Ini kan orbital itu. Ini garis orbital. Oke, bidang orbital. Anda lihat normalnya sekian, kemudian ini lebih maju. Maka terjadi protrusi atau prognati. Kemudian yang paling kanan, Anda perhatikan posisinya di belakang garis orbital. Maka itu adalah retrognati. Hati-hati dalam menggunakan istilah retro dan pro ya nanti ya. Artinya gini, kalau genati itu artinya rahang. Prognati berarti rahangnya yang maju. Kalau giginya yang maju, protrusi, gitu ya. Kalau rahangnya yang mundur berarti retrognati. Kalau giginya yang mundur, retrusi. Kalau proklinasi
sudutnya bertambah. Kalau retroklinasi, sudutnya berkurang. Perbedaannya apa? Proklinasi dengan protrusi. Kalau protrusi itu mengenai sekelompok gigi. Kalau proklinasi itu biasanya hanya pada satu gigi. Kita hanya mengukur sudut, ya namanya mengukur sudut kan hanya bisa dilakukan pada satu gigi ya. Jadi kalau protrusi itu adalah sekelompok gigi yang posisinya lebih maju. Kalau proklinasi adalah mungkin hanya satu gigi saja yang sudutnya bertambah lebih bagus. Kalau prognati itu artinya rahannya yang maju. Tapi semuanya tetap basisnya apa? Bidang orbital, lebih maju atau lebih mundur. Oke. Yang terakhir bidang sagital. Nah, kalau bidang sagital enak kanan dan kiri. Jadi rahannya nanti kontraksi. Kalau kontraksi artinya dia mendekati bidang median. Jadi lebih cekung, bukan lebih cekung, lebih sempit. Ya, narrow tadi. Atau distraksi di mana kandungan rahang menjauhi bidang sagital, jadi lebih lebar. Bentuk rahangnya nanti lebih. Nah, ini nanti Anda pelajari juga di analisis. Ya, ada analisis PON, OS dan seterusnya. Blok 9 seperti ini untuk mengetahui terjadi kontraksi atau distraksi pada lembu. Ya, jadi ini untuk melihat ini median lengkungnya ini kontraksi atau distraksi, tergantung apa. Nanti kita lihat lebar intercanines, lebar intermolar dan seterusnya, itu bisa dicek nanti termasuk dalam kategori yang mana normal, kontraksi atau distraksi. Ya, jadi ini ya frankfurt horizontal ada atraksi dan abstraksi, orbital plane, protraksi dan retraksi, atau mid sagittal plane, atau di sini ada kondisi kontraksi atau distraksi. Nah, kemudian kelainan malposisi gigi, sebentar lagi. Ada elongasi atau ekstruksi atau supraposisi di mana posisi giginya itu lebih melebihi dari garis oklusal, jadi modot, baik yang bawah maupun yang atas. Atau selanjutnya adalah depresi, intrusi atau infraposisi atau infraklusi, di mana posisi giginya itu lebih rendah, tidak mencapai bidang oklusi. Kemudian transversi, giginya berpindah dari kedudukan normal. Rotasi, giginya berputar, ya, versi berputar melalui sumbu horizontal. Kalau gresi itu akar dan mahkotanya bergerak secara bersama-sama. Kalau mesioversi itu kan cuma cenderung bergerak ke arah mesial ya, tapi akarnya kan masih tetap berada di posisinya. Tapi kalau gresi ini semuanya bergeser. Atau perverse, di sini letak benih pada gigi dalam hal ini berada pada kondisi horizontal. Macam-macam untuk transversi tadi ada mesioversi, distoversi, buko, palato, lingo, labio, aksiversi, torsiversi, dan transposisi. Saya pikir bukan sesuatu hal yang sulit ya, tinggal diikuti saja kan arahnya kemana. Ke mesial ya mesioversi, ke distal ya distoversi, bukal, palatal, lingual, labio. Cuman hati-hati ya menggunakan istilah-istilah ini ya. Jangan sampai Anda mengatakan bahwa oh pada rahang atas terjadi linguoversi. Kan aneh toh. Ya linguoversi itu hanya digunakan pada rahang bawah. Sama halnya dengan palatoversi ya, istilah palatoversi itu hanya digunakan untuk rahang atas saja. Oh giginya lebih ke belakang nih. Oh palatoversi. Oke, jangan sampai digunakan seenaknya istilah ini ya. Kalau rahang bawah gunakan linguoversi, kalau rahang atas gunakan palatoversi. Bukoversi itu lebih banyak digunakan untuk gigi-gigi posterior. Ya. Kalau labioversi digunakan untuk gigi-gigi anterior. Ya. Ada labial, ada bukal kan. Ya, labial kita menyebut permukaan gigi-gigi anterior. Kalau bukal kita menyebut permukaan dari gigi-gigi posterior. Oke, itu untuk materi hari ini. Jadi perkenalan terhadap ortodonti dan beberapa istilah ya di dalam
Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi. Ada yang mau ditanyakan sekarang? Cukup untuk hari ini? Ada yang lain? Silakan. Mungkin untuk ini dokter bisa bertanya mengenai keseimbangan struktural tadi yang disebut netral zone itu saya kurang menangkap pada tujuan perawatan. Ya. Jadi keseimbangan fungsional di sini itu adalah memastikan agar gigi-gigi itu berada pada area netral zone. Nah, kenapa kok dia harus berada pada area netral zone? Agar tidak mendapatkan tekanan-tekanan dalam hal ini dari arah bukal atau dari arah lingual, ya. Sehingga keseimbangan posisi ini akan memastikan relapse itu tidak terjadi atau risiko relapse menjadi lebih minimal. Bagaimana kita meletakkan gigi-gigi itu berada pada area netral zone? Ini menjadi sesuatu hal yang harus Anda pelajari lebih dalam lagi. Saya tidak bisa menjelaskan dalam waktu singkat. Ya, mungkin nanti Anda akan belajar di prosto. Prosto juga akan mengenal istilah netral zone pada saat Anda penyusunan gigi-gigi. Bagaimana sih kita menyusun gigi-gigi itu? Oh, kalau cantinus itu posisinya lebih ke apa ini namanya, mesoversi sedikit. Paham maksud saya? Oh, kalau gigi insisif itu agak tegak, insisif sentral ya, oh itu tegak. Oh, kalau lateral itu agak sedikit dibikin miring dan seterusnya. Itulah netral zone. Paham ya maksud saya? Nah, kenapa? Karena itulah posisi di mana dia akan mendapatkan tekanan paling minimal dari siapa? Jaringan lunak. Kalau dia tidak berada pada posisi seperti itu, maka potensi dia untuk mendapatkan tekanan secara tidak seimbang dari arah luar dan dari arah dalam itu akan mengganggu kestabilan dari posisi. Bisa dibayangkan, gigi tiruan saja, gigi tiruan ya, gigi tiruan lepasan, gigi GTL itu kan bahannya apa? Akrilik, padat kan? Kenapa kok nyusunnya harus kan padat? Kalau padat kena jaringan lunak kan harusnya ya kuat-kuat aja kan? Logika kan seperti itu. Tapi pada kenyataannya kan ya, harus diatur, oh ini sudut kemiringannya sekian dan seterusnya dan sebagainya. Apalagi ini adalah gigi asli. Kalau gigi asli tidak berada pada posisi yang benar, maka potensi tulang alveol ya, yang ada di sekelilingnya ini bisa berubah, bisa bergeser. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang harus diperhatikan dalam ruang lingkup tadi adalah keseimbangan struktural. Ya, jadi harus berada pada area, saya menyebutnya dalam hal ini adalah netral zone. Bagaimana cara untuk mendapatkan netral zone? Nanti Anda akan mempelajari pada saat penyusunan gigi pada area prosto. Jadi berkaitan semua kok, ilmu yang Anda pelajari antara satu bidang dengan bidang yang lain itu ada benang merahnya di sini. Menyusun gigi di malam itu kan sama dengan menyusun gigi di rongga mulut toh. Bedanya orto sama prosto kan itu. Kalau prosto menyusun giginya adalah anasir gigi yang disusun. Oke. Kalau orto ya gigi asli disusun pada rongga mulut pasien kan seperti itu. Nah, posisi pengaturannya bagaimana? Ya, sama, menggunakan prinsip yang sama, meletakkan pada netral zone tadi supaya tidak terjadi gangguan keseimbangan struktural baik dari arah luar maupun dari arah dalam.
Bisa dibayangkan ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Oke. Jadi kondisi overjet, overbite itu normal, normal. Manusia itu harus punya overbite dan harus punya overjet. Nah, hanya saja ada batasan nilainya. Berapa batasan nilainya? Tadi dikatakan kalau overjet 2 sampai 4. Ya, jadi diukur ujung insisal atas sampai ke bodi dari gigi insisi paling bawah itu berapa jaraknya? Oh 2, oh 3, oh 4. Oke, normal. Oh 5, oh udah mulai nggak normal ini. Oh 6 dan normal dan seterusnya. Ya. Overbite bagaimana? Sama. Overbite juga punya nilai 2 sampai 3. Kalau lebih itu berarti overbite-nya kebanyakan sehingga menjadi deep bite. Kalau kurang dari itu bisa sampai ke arah open bite. Dan ujung atas sama ujung bawah nggak ketemu, nggak ada overbite. Berarti kan open bite. Nah kalau kondisi seperti itu kan nggak normal. Apakah bisa dikoreksi? Bisa diperbaiki? Bisa. Awalnya tidak memiliki oklusi, tidak bisa beroklusi karena ada open bite, baik open bite anterior maupun posterior ya. Maka dipertemukan agar punya kontak. Kalau gigi anterior punya overbite, berapa nilainya? 2 sampai 3. Seperti itu. Jadi itu menjadi target apa namanya? Target dalam perawatan ortho. Kapan saya memilih? Oh, overjetnya saya bikin 2, oh overbite-nya saya bikin 3, oh overbite saya. Itu adalah masing-masing operator. Masing-masing operator sesuai dengan kondisi kasus pasiennya masing-masing. Kalau ingin dimundurkan, saya ingin merawat pasien saya ini di akhir perawatan punya overjet 2. Saya ingin pasien saya ini nanti di akhir perawatan punya overjet 4. Itu akan berbeda. Kenapa? Karena kebutuhan ruangnya lebih banyak mana? Yang 2 atau yang 4? Di akhir perawatan pasien A itu overjetnya 2. Di akhir perawatan pasien B overjetnya 4. Kebutuhan ruang lebih banyak yang mana? Ayo berpikir. Overjet ujung atas, ujung bawah, jaraknya loh, jarak horizontal tadi loh. Di akhir perawatan pasien A overjetnya 2. Pasien B di akhir perawatan overjetnya 4. Lebih besar kan berarti? Kebutuhan ruangannya lebih banyak yang mana? Coba berimajinasi. 2 atau 4? Lebih bagus di mana kira-kira? 2 atau 4? Kebutuhan ruang ini nanti berkaitan dengan apa kebutuhan ruang itu? Ya pencarian ruang, pencabutan dan sebagainya toh. Overjet 2 dengan overjet 4, overjet 2 dan overjet 4, kebutuhan ruangnya lebih banyak mana? 2? 2? Giginya ini mau dibawa kemana sih? Mundur kan? Dimundurkan. Kalau saya mundurkannya 4 dengan saya mundurkannya sampai 2, logikanya butuh ruangannya lebih banyak ya? 2 dong. Kenapa? Lebih banyak mundur. Kalau 4 tuh tes 4 aja berhenti kan? Sudah
selesai. Tapi enggak, saya nggak mau 4, saya maunya 2. Berarti masih harus saya mundurkan lagi toh? 3. Dia mundur, butuh ruangan. Belum selesai ini 3, saya maunya 2, mundurin lagi, butuh ruangan lagi toh. Nah, jadi nanti akan sangat berkaitan dengan kebutuhan ruang. Ini nanti akan Anda pelajari pada saat Anda pengukuran diskrepansi kebutuhan ruang dan kebutuhan ruang yang tersedia dengan ruang yang dibutuhkan. Itu akan sangat berpengaruh terhadap berapa overjet yang ingin Anda capai di akhir tahun itu. Kalau Anda cuma ingin 4, boleh ya Bu, nggak apa-apa, 4 normal kok. Maka kebutuhan ruangannya nggak akan sebanyak ketika Anda menetapkan overjetnya adalah 3 atau 2. Bisa dibayangkan ya, Anda harus punya imajinasi yang kuat ya di dalam mempelajari kedokteran gigi apapun ya, bukan hanya tentang orto ya semua ya, pros, konser, bedah mulut dan sebagainya. Anda harus punya imajinasi yang kuat tentang ini kalau ini digeser ke sini dan sebagainya dan seterusnya, ini kebutuhan ruangnya bagaimana, akan jadi apa dan seterusnya. Itu menjadi sesuatu hal yang harus Anda miliki ya sebagai seorang calon dokter gigi. Itu ya. Jadi penetapan overjet, penetapan overpipe itu akan berpengaruh terhadap rencana perawatan. Kebutuhan ruang yang dibutuhkan akan berpengaruh terhadap cara Anda untuk mencari ruangan. Mau diekspansi, mau dicabut, mau didistalisasi, mau di stripping, mau di slicing, mau yang mana nih? Di dasar-dasar ini harus ada. Mungkin itu ya jawaban saya tentang overjet dan overpipe. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Baik. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.